kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coaching. Saya Priani dari SDN 023 Tembilahan. saya Titin Rizky Amelia dari SMP Negeri 1 Tembilahan. saya Bahriati dari SD 014 Pulau Palas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Bahriati. Waalaikumsalam Bu Titin. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Nah, bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah saya sehat. Bu Titin gimana, sehat? Alhamdulillah saya sehat sekali Bu. Alhamdulillah. Nah, Ibu Bahriati, sesuai dengan jadwal kita hari ini, kita akan melakukan percakapan pra-supervisi. Nah, nanti di sini tujuannya adalah untuk membahas kompetensi yang ingin Ibu kembangkan gitu Bu ya. Bagaimana yang ingin Ibu amati dan bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap kompetensi tersebut. Dan saya harapkan observasi ini nantinya akan kita lakukan bersama-sama. Ya, betul. Jadi Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana Bu? Ya baik Bu. Jadi saya ini ingin mengembangkan kompetensi saya, kompetensi coaching saya. Ini terutama dalam hal presence, Ya. kemudian mendengarkan aktif, Ya. dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baiklah Bu, saya mengerti. Nah, dari 3 kompetensi yang Ibu sampaikan tadi, bisakah Ibu menjelaskan kepada saya lebih lanjut tentang kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tersebut? Ya Bu, untuk presence ini saya ingin lebih fokus untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi coach saya. Kemudian saya ingin coach saya merasa dihargai, dihormati, sehingga mereka nanti bisa dengan terbuka, bisa berbagi pikiran dan perasaannya dengan baik, seperti itu. Kemudian untuk mendengarkan aktif, saya ingin lebih fokus untuk mendengarkan dengan penuh perhatian dan empati tentunya. Saya ingin memahami apa yang coach saya katakan, baik secara verbal maupun non-verbal. Saya juga ingin menangkap makna di balik kata-kata yang coach saya sebutkan, seperti itu. Baiklah Bu Bahriati, saya sudah bisa menangkap apa yang Ibu inginkan dan saya juga memahami penjelasan yang sudah Ibu berikan. Oh ya, satu lagi Bu. Ya, Ini bagaimana saya Bu? juga ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Saya ingin lebih fokus untuk mengajukan pertanyaan yang terbuka, menantang, dan mendorong coach untuk berpikir kritis. Saya ingin pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan ini nantinya dapat membantu coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oke Bu. Baiklah Bu Bahriati, saya memahami penjelasan Ibu. Di sini Ibu menginginkan ada 3 hal ya Bu ya. Yang pertama Ibu ingin membangun suasana yang nyaman dengan sikap menghargai dan juga menghormati agar si coach nantinya bisa dengan bebas untuk terbuka di dalam mengemukakan isi hatinya. Yang kedua, Ibu juga akan mendengarkan aktif dengan cara melakukan perhatian khusus ataupun penuh dengan rasa empati agar Ibu dapat menangkap makna dari cerita coach. Ya. Dan yang ketiga nanti Ibu juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang tentunya terbuka dan menantang untuk membantu coach Ibu dalam menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Begitu ya Bu ya? Ya, betul. Saya rasa kompetensi yang akan dikembangkan ini sudah tepat ya Bu ya. Lalu bagian mana nantinya yang Ibu inginkan saya di dalam mengamati? Ya baik Bu, saya ingin Ibu mengamati nanti bagaimana saya melakukan coaching dengan salah satu teman sejawat saya. Baiklah, saya akan mengamati Ibu saat Ibu melakukan coaching dengan teman sejawat Ibu. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap kompetensi yang akan dikembangkan ini Bu? Ya,
Untuk saya pribadi nih Bu ya, saya merasa bahwa saya masih perlu banyak belajar untuk mengembangkan kompetensi coaching ini. Saya masih sering terbawa emosi saat coaching, sehingga saya sulit untuk fokus mendengarkan coaching. Saya juga masih sering mengajukan pertanyaan yang masih tertutup, sehingga coaching tidak bisa mengembangkan pemikirannya sendiri, seperti itu. Baiklah Ibu Bariati, saya mengerti apa yang Ibu sampaikan. Lalu apa nih Bu harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Ya, saya berharap melalui observasi ini nantinya saya dapat memperoleh umpan balik yang konstruktif dari Ibu ya. Kemudian saya ingin mengetahui apa saja nantinya yang harus perlu saya perbaiki dalam hal presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baiklah, saya akan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada Ibu. Saya berharap Ibu dapat memanfaatkan umpan balik ini nantinya Bu ya, guna untuk meningkatkan kompetensi coaching Ibu ke depannya. Iya, tentu saja. Terima kasih loh ini Bu atas waktunya, sudah bersedia meluangkan waktu untuk observasi saya Bu ya. Iya, sama-sama Bu. Baiklah Bu, silakan untuk melakukan coaching Bu. Semoga nanti sesuai dengan yang Ibu harapkan ya Bu hasilnya. Ya, amin. Terima kasih banyak. Iya Bu, sama-sama. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Ani. Waalaikumsalam, selamat pagi. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah hari ini Sehat ya? sehat. Semangat pokoknya hari ini. Iya. Baik Bu Ani, seperti yang kita jadwalkan kemarin ya Bu Ani ya. Katanya Bu Ani ini mau cerita nih tentang masalahnya. Nah, kalau boleh tahu tentang apa ini? Iya Bu, jadi saya ini galau akhir-akhir ini Bu, apalagi ini sekarang kan udah mau memasuki penilaian akhir semester. Iya betul. Jadi saya itu di sekolah saya menerapkan kurikulum merdeka pada tahun ini perdana nih Bu. Ya. Dan kami itu menerapkannya secara mandiri. Secara mandiri. Iya, berarti kami harus mempelajarinya sendiri gitu Bu ya. Iya. Mencari materi sendiri, mempelajari sendiri. Nah, saya merasa saya masih kurang kompetensi saya dalam penerapan IKM ini Bu. Sementara sudah berjalan 1 semester gitu, hampir 1 semester. Oh begitu, jadi Bu Ani merasa kompetensi Ibu dalam IKM ini masih sangat kurang. Iya betul. Oke baik Bu. Nah kira-kira menurut Ibu dari pembicaraan kita ini apa yang Ibu harapkan? Iya, saya sih pengennya nanti di akhir pembicaraan minimal kita dapat solusi lah gitu, atau ide untuk solusi dari permasalahan saya ini. Baik Bu, dari permasalahan yang Ibu ceritakan ini, kira-kira menurut Ibu apa penyebab masalah yang sekarang ini Ibu hadapi gitu? Ya, kalau saya sih menyadari ya Bu, kayaknya saya yang memang kurang kompeten gitu. Saya yang harus meningkatkan kompetensi saya gitu. Jadi memang permasalahan itu bersumber pada diri saya. Oke. Nah setelah kita melakukan pembicaraan ini, kira-kira perubahan seperti apa nih gitu yang Ibu harapkan? Ya pasti saya pengennya berubah dari saya yang tidak bisa, kurang kompeten, menjadi saya yang mampu dan saya yang kompeten dalam penerapan IKM. Oke baik. Dari permasalahan yang Ibu sebutkan tadi, kekurangan Ibu dalam kompetensi IKM ini, kira-kira strategi dan langkah-langkah apa gitu yang ingin Ibu ambil agar kompetensi ini bisa sesuai dengan keinginan Ibu gitu? Menurut saya harus belajar lebih dalam tentang penerapan IKM ini melalui berbagai media maupun kepada rekan sejawat. Oke baik, jadi Ibu ingin terus belajar ya Bu ya, baik secara luring maupun daring seperti itu ya mungkin ya Bu ya. Oke baik. Nah dari langkah-langkah tadi yang Ibu sebutkan, kira-kira ada nggak langkah lain gitu yang akan Ibu ambil? Ya, pengennya sih saya menjadwalkan waktu belajar gitu kan. Saya udah punya rencana, tetapi realisasinya belum ada gitu. Jadi biar saya tuh bisa belajarnya lebih fokus dan lebih terjadwal, saya punya jadwal sendiri ke depannya untuk menyediakan waktu saya dalam 1 minggu itu sekitar 2 sampai 3 kali minimal itu dalam 1 minggu saya mempelajari kembali penerapan IKM itu dalam pembelajaran.
Saya pikir langkah yang sudah Ibu ambil ini sudah bagus sekali ya Bu ya. Kemudian menurut Ibu kira-kira untuk merealisasikan langkah-langkah dan strategi yang Ibu ambil ini butuh tidak gitu kolaborasi, kerjasama dengan orang lain? Perlu Bu, perlu. Saya mesti bertanya sih kalau menurut saya. Apalagi saya pemula, saya harus banyak bertanya sama orang yang sudah melaksanakan IKM terlebih dahulu, teman-teman yang sudah terdahulu, mungkin dari teman-teman dari sekolah penggerak yang mereka sudah terlebih dahulu melaksanakan IKM gitu. Oke. Berarti dengan rekan sejawat kepala sekolah Iya, gitu. betul sekali. Ya. Oke Bu Ani, nah dari strategi yang tadi sudah Bu Ani paparkan, kira-kira komitmen apa nih yang Bu Ani ingin sampaikan gitu? Yang pertama saya ingin membuat jadwal dulu, jadwal untuk saya belajar mandiri dalam 1 minggu. Yang kedua saya sih juga berkomitmen saya akan mempelajari masing-masing kurikulum merdeka ini dari berbagai media, dari PMM, dari teman-teman sejawat juga gitu Bu. Iya, baik. Jadi untuk meningkatkan kompetensi Ibu nantinya akan menjadwalkan begitu ya, jadwal belajarnya begitu. Kemudian juga akan melakukan kolaborasi. Oke, baik. Nah, bagaimana nih perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang seperti ini? Saya senang yang pertama, terus saya lega juga, setidaknya saya sudah mengeluarkan kegalauan saya yang selama ini saya simpan gitu Bu ya, dan sudah akhirnya saya juga dapat, memang tidak menyelesaikan masalah, tapi saya sudah punya rencana aksi yang akan saya laksanakan insya Allah segera. Iya, baik. Alhamdulillah ya Bu ya, sebenarnya Ibu sendiri sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saat ini Ibu hadapi begitu. Nah, menurut Bu Ani sendiri, apa perlu nih setelah ini kita melakukan pertemuan lagi gitu untuk berefleksi mungkin? Masya Allah, baik sekali Ibu. Kalau Ibu bersedia saya ya pengen lagi sih sebenarnya ngobrol-ngobrol santai sama Ibu kalau ada kesempatan gitu Bu, biar kita bisa cerita-cerita lagi. Oke, baiklah. Saya selalu terbuka ya untuk Ibu ya. Kapan saja nanti dikabari saja kapan waktunya Ibu mau berbicara dan berjumpa lagi dengan saya. Nanti di WA aja Bu ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Ani. Iya sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Bariati. Waalaikumsalam Bu Titin. Nah, gini Bu, tadi kan Ibu sudah melakukan coaching Bu ya? Iya, betul. Nah, bagaimana nih perasaan Ibu setelah melakukan praktik coaching ini secara langsung hari ini Bu? Ya, alhamdulillah rasanya senang dan sangat lega sekali. Alhamdulillah Bu Atia, coaching yang Ibu lakukan berjalan dengan lancar ya Bu ya? Iya. Baiklah Bu Bariati, sesuai nih dengan jadwal kita hari ini, kita akan melaksanakan percakapan pasca supervisi. Ya. Tujuan dari percakapan ini adalah membahas tentang hasil pengamatan saya terhadap kompetensi coaching Ibu, serta rencana-rencana tindakan untuk pengembangan kompetensi tersebut. Ya, baik Bu, saya mengerti. Tadi di saat sebelum Ibu melakukan coaching kan, saya tadi kan menanyakan tentang indikator-indikator pencapaian yang Ibu lakukan ya Bu ya. Iya, betul. Nah, dari indikator tersebut, pencapaian yang diinginkan Ibu Ati tadi, apa sih indikator tercapaian Bu Ati terkait dengan indikator tersebut? Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Saya sudah merasa lega karena sudah melakukan coaching tadi dengan menggunakan Alur Tirta tentu saja. Kemudian tadi saya ketika melakukan proses coaching, saya sudah menanyakan kepada coach saya tentang tujuannya. Kemudian saya juga mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi terkait masalahnya. Kemudian saya juga menanyakan rencana aksi yang sudah coach saya lakukan. Kemudian saya juga meminta coach untuk mempertanggungjawabkan komitmennya. Oke, keren sekali ya Bu Ati ya, apa yang sudah Ibu lakukan. Jadi bagaimana nih Ibu menilai sendiri performa di dalam
kompetensi present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya Bu, kalau menilai performa saya sendiri Ya. Saya merasa dalam hal present ini mungkin sudah cukup baik. Kemudian saya juga sudah berusaha untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi koci. Kemudian saya juga sudah hadir secara seutuhnya sehingga koci saya merasa dihargai dan dihormati seperti itu. Untuk mendengarkan aktif, ini saya juga sudah cukup merasa baik. Saya sudah berusaha mendengarkan dengan penuh perhatian dan empati, serta menangkap makna apa yang dikatakan oleh koci saya. Namun untuk mengajukan pertanyaan berbobot nih Bu, saya masih merasa perlu banyak belajar lagi. Saya masih sering mengajukan pertanyaan yang terlalu tertutup, sehingga koci tidak bisa mengembangkan pemikirannya sendiri. Baiklah, saya mengerti Bu Bariati. Namun bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Oh iya, tentu saja silakan Bu. Baiklah Bu, setelah saya mengamati pada saat Ibu mulai sesi coaching, Ibu saya lihat sudah langsung menunjukkan sikap terbuka ya Bu ya, terbuka dan bersahabat kepada coach Ibu. Ibu di sini juga saya lihat berhasil menciptakan suasana yang nyaman dan aman bagi coach Ibu Bu ya. Nah, di dalam hal ini Ibu juga menjadi pendengar yang aktif, saya lihat Bu ya. Ibu juga cukup baik, Ibu sering mengangguk, Ibu juga di sini saya lihat tersenyum untuk menunjukkan bahwa Ibu itu mendengarkan secara penuh Bu ya. Mendengarkan secara penuh dengan penuh perhatian. Ibu saya perhatikan di sini juga menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang refleksi. Artinya di sini Ibu dapat menggali lebih lanjut lagi tentang pemahaman Ibu tentang apa yang disampaikan oleh coach. Namun saya lihat ada beberapa nih Bu ya, ada beberapa hal di sini yang masih bisa Ibu kembangkan di dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Bagaimana pendapat Ibu setelah saya mengatakan hal ini? Ya betul sekali ya Bu ya, saya juga sangat setuju sekali dengan dengan penilaian Ibu bahwa memang saya masih perlu banyak belajar untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Lalu dari diskusi ataupun pertemuan kita kali ini, apa yang sudah terbayang oleh Ibu? Atau apa yang sudah yang ingin Ibu lakukan untuk meningkatkan performa Ibu di area ini? Ya, untuk meningkatkan performa saya mungkin ini saya akan mulai dengan mempelajari lebih lanjut tentang cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Saya juga akan mencari sumber-sumber belajar yang relevan seperti buku mungkin, artikel, atau video-video tutorial. Saya juga akan mempraktikkan keterampilan ini dengan teman sejawat atau mentor saya. Saya berencana akan melakukan praktik ini secara rutin, setidaknya sekali seminggu. Saya juga akan meminta umpan balik dari orang lain untuk mengetahui sejauh mana kemajuan saya dalam memberikan coaching ini. Wah, keren sekali ya Bu ya rencana-rencana yang akan Ibu lakukan. Di sini saya akan mencatat hasil pengamatan saya ke dalam form supervisi akademik. Sebagai penutup, apa yang Ibu dapatkan pada proses kali ini? Ya baik, yang pertama saya sangat bersyukur ya atas kesempatan ini bisa disupervisi langsung oleh Ibu. Kemudian saya juga banyak mendapatkan umpan balik yang konstruktif dari Ibu. Umpan balik ini sangat membantu saya untuk mengembangkan kompetensi coaching saya. Kemudian saya juga merasa bahwa proses percakapan pasca supervisi ini sangat bermanfaat untuk saya. Saya merasa lebih pede untuk mempraktikkan keterampilan coaching ini. Terima kasih ya Bu atas waktu dan bimbingannya. Sama-sama Ibu Bariati, saya juga senang membantu Ibu.
Baiklah Ibu Bariati, saya rasa percakapan kita pada hari ini cukup sekian. Mungkin di lain waktu jika ingin bertemu, silakan Ibu mengabari saya Bu ya. Oh iya, tentu saja Bu. Oke. Terima kasih banyak ya Bu Titi. Ya, sama-sama. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Demikianlah demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia, Guru Penggerak.